meninggalkan mama dan adikku satu-satunya yang paling aku sayangi, Gita. Waktu Gita masih bocah sampai jadi cewek tomboy segede ini, Gita tak pernah sekalipun berpisah denganku. Ya elah, namanya juga pedalaman, Git. Pulau gitu. Tuh, pulau. Udahlah, kamu gak usah khawatirin Mas Gagah. GR. Manja ih. Dah, nggak ada yang ketinggalan kan? Udah gak ada kok, Ma. Hati-hati ya. Ya. Beneran loh, kamu jaga diri. Ya. Ma, titip pada Gagah ya. Udah, Mama, kita... Hati. Yuk, pulang. Cuma 2 bulan. Akhirnya aku benar-benar pergi. Pergi menuju ke tempat sepanjang ribuan kilometer. Menepi dari riuh dan segala hiruk pikuknya Jakarta. Di tempat inilah aku akan menyelesaikan semua tugas akhir kuliahku. Di alam inilah aku berjuang demi keluarga, membantu mama. Dan menggantikan peran papa yang telah mendahului kami. Ternyata kepergianku dan semua perjalanan ini pada akhirnya telah mengubah jalan hidupku. Selamanya. Ini semua bukan hanya kisah tentang dia, tetapi juga tentang aku. Perjalanan yang kadang tak pernah aku inginkan. Itulah hidupku. Mengalir mengikuti derasnya ombak, tanpa pernah tahu akan berhenti di mana butiran-butiran air itu. Meresap ke tanah atau kembali tenggelam di laut. Apakah itu yang disebut takdir? Aku tak pernah tahu. Seperti pada akhirnya, aku berhasil menemukan Gagah dan merawatnya bersama Kiai Gufron di pesantren miliknya. Tenanglah. Badanmu masih sangat lemah. Istirahatlah dulu. Yud, siapkan buburnya. Kiai, kenapa saya belum boleh kembali ke lokasi saya? Badanmu masih belum terlalu kuat, Gagah.
Kenapa terlalu terburu-buru? Tapi apa yang harus saya lakukan di sini, Kiai? Tenangkan dirimu. Kamu tidak ingin tahu kenapa kamu ada di sini. Boleh saya coba, Kiai? Mobil ini? Tafadhol. Sebenarnya semua ini bukan kisah tentang mereka, tapi ini tentang Gita yang jadi korban Mas Gagah. Setelah sekian bulan lamanya Mas Gagah pergi ke Ternate, setelah 2 bulan 18 hari nggak ketemu, ternyata Mas Gagah malah berubah. Berubah. Jauh kayak langit dan bumi. Sampai sekarang pun aku masih nggak habis pikir. Kenapa Mas Gagah jadi tiba-tiba kayak gitu? Dan yang paling penting, perubahan Mas Gagah itu selalu bikin aku merasa dia jadi seperti bukan kakakku lagi. Emangnya Mas Gagah mikir kita tuh siapa? Ngeselin banget ih. Kasih waktu Mas Gagah ya, Git. Sampai kapan? Hah? Kiai Gufron mengajarkan kepada Mas tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam itu indah. Islam itu cinta. Ya, indah, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penumpang sekalian. Saya baru saja keluar dari penjara. Daripada saya merampok, mencuri lagi, mencopet lagi. Jadi saya mohon kerelaannya untuk memberi saya 1.000-2.000 untuk menyambung hidup. Ikhlas dari Anda, halal buat saya. Terima kasih. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masih. Kiri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijaksana dan mulia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan gigih berusaha untuk mempersiapkan kematiannya. Merekalah orang-orang yang paling bijaksana. Dan nantinya mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan keutamaan di akhirat. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kembali pada diri kita. Sudahkah kita siap untuk menghadapi kematian yang akan pasti datang? Yang di dalam Al-Quran dikatakan, kita tak akan bisa lari daripadanya. Apakah esok, kelak kala matahari terbit, kita masih hidup? Apakah esok orang-orang yang kita cintai masih ada di sisi kita? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka. Woi, kamu ngeselin banget ya. Maksud lu apa ngomong kayak tadi? Ini handphone kamu. Lain kali, hati-hati ya. Saya Gita. Maaf dek, saya harus pergi. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, namanya siapa? Siapa? Fisabilillah. Ini punya siapa? Hidayah. Mudah-mudahan Mama dapat hidayah ya sayang. Hidayah. Sampai-sampai Mama juga jadi korban Mas Gagah. Mama jadi ikut-ikutan berubah. Virus yang dibawa Mas Gagah begitu hebatnya telah mengubah semua orang yang aku sayangi. Mama yang dulu selalu ngebelain aku, sekarang selalu ikutin apapun yang dikatakan Mas Gagah. Sekarang, gak ada yang bisa dan mau ngertiin aku.
Kalian menyakiti saudara sendiri. Semuanya baca tuh. Hidup ini selalu
Sebelumnya saya minta maaf. Pada waktu itu emang saya mengambil handphone Mbak. Tapi sekarang Mbak tenang aja. Saya sudah berubah. Dan saya sudah tidak mencopet lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Mas. Mas. Mbak, nama yang luka tadi siapa? Kalau yang pelajar saya nggak tahu Mbak, tapi kalau Yang pelajar orang tuanya sudah menelpon. Kalau yang tadi luka itu namanya siapa? Mas Fisabilillah. Fisabilillah. Iya. Fisabilillah siapa? Nggak tahu Mbak, aku cuma taunya itu doang. Gimana kalau kejadian tadi terjadi sama Mas Gaga? Aduh, bisa-bisa aku udah nggak punya kesempatan lagi untuk... Sejak Papa meninggal, tak pernah ku dengar sekalipun Mama meratapi jalan hidup kami. Ketegaran hatinya menguatkan diriku untuk pantang menyerah pada hidup. Sedangkan adikku, aku selalu mengaguminya. Dia gadis istimewa yang selalu tahu apa yang dia inginkan, tanpa peduli apa kata orang tentang dirinya. Aku banyak belajar darinya bagaimana menjadi diri sendiri. Dan yang menggetarkan hatiku adalah rasa kasih mereka. Ketulusan mereka yang selalu menjagaku agar selalu berbuat yang terbaik. Aku ingin memberikan lebih dari apa yang mereka berikan kepadaku. Terutama kepada adikku itu. Yudi! Kesini, Yud! Kata Kiai Gufron, masyarakat melakukannya dengan sukarela. Semata-mata mereka peduli pada alam. Nah, sampah-sampah di dasar laut itu, mereka kumpulkan gah untuk dibuang ke tempat yang semestinya. Kalau kakakmu itu tidak akan pulang ke Jakarta saat ini, Yudi. Karena masih ada kewajiban yang harus dia selesaikan di sana. Ngapain juga kamu ngotot jemput dia? Sekarang Abah tanya. Mana kakakmu? Mana? Mana? Ya Tuhan. Abah dan Umi tinggal punya kamu dan kakakmu. Dan sekarang ini Abah merasa sudah tua. Jadi kamu harus berpikir bagaimana caranya kamu bisa bertanggung jawab kepada semua ini. Kapan Abang pulang ke Jakarta? Kamu kan tahu, tugasku di sini belum selesai. Masih banyak hal yang harus aku lakukan untuk melayani umat di sini. Aku berharap kamu juga bisa melakukan hal yang seperti ini di Jakarta. Sekaligus menjaga Abah dan Umi. Dengan bekal ilmu yang kamu miliki sekarang, kamu bisa memimpin pesantren di sana. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan tentang siapa calon pendampingmu kelak?
aku begitu mengenalmu. Insya Allah kamu layak mendapatkan seorang wanita salihah sebagai pendampingmu. Dan aku selalu berdoa, kamu akan mampu untuk menjadi seorang imam yang akan menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah. Insya Allah. Para tokoh masyarakat, juga mereka yang mampu bersama pemerintah daerah membangun tempat ini. Untuk kaum du'afa, siapapun yang memerlukan bisa datang ke tempat ini untuk mengambil haknya. Untuk apa, Kiai? Mengapa Kiai melakukan ini semua? Ini bukan hanya tentang apa yang kita terima atau apa yang kita punya. Ini tentang dari apa yang dikaruniakan Allah untuk kita, apa yang bisa kita berikan untuk sesama. Kamu pasti akan menemukan jawaban itu. Kamu akan mengerti mengapa semua ini ada di sini. Gaga, life is too short when we can't give something useful for the others. Ini prinsip terima kasih. Ada yang kita terima, ada yang kita kasih. Work hard and give hard. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Aku sengaja menyembunyikan kapan waktunya, supaya setiap jiwa dibalas dengan apa yang telah diperbuatnya. Allah menegaskan kepada kita tentang datangnya hari yang pasti, yang mengakhiri seluruh kehidupan. Dan sesudah itu yang ada adalah hari pertanggungjawaban. Waktunya kapan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita, apakah kita mau untuk mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri menghadapinya dengan amal-amal saleh. Ya Allah, ampuni aku. Terlalu banyak waktu yang aku sia-siakan. Tolonglah aku, agar aku selalu bisa mensyukuri nikmat-Mu. Jagalah aku dan keluargaku dalam naungan rahmat-Mu, ya Rob. Izinkan aku, ya Allah. Berikan aku waktu. Izinkan aku, agar aku selalu bisa bersujud kepadamu. Amin, ya Allah. Amin. Semenjak Mas kenal sama Kiai itu, kita jadi ribut terus, Mas. Rumah rasanya panas. Mas minta jangan diteruskan ya. Ya Rabbana. Emang bener kan? Kalau Kiai Mas itu bener, kita tuh nggak bakal kayak gini, Please, Mas. Git. Mas minta cukup, Git. Enggak! Mas Gaga pasti ikut aliran sesat. Gita. Git. Gaga. Apa sih yang kamu lakuin? Kenapa sih mesti seperti ini? Mama tahu nggak apa yang kamu kerjakan itu baik, apa yang kamu kerjakan itu benar.
Tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjaga adik kamu dengan baik. Tapi, Ma, Mama cuma minta satu hal. Dengan kamu yang sekarang, kamu gak bawa masalah ke keluarga ini. Astagfirullah. Aku bisa rasakan begitu hebat ujian Kiai Gufron saat berjuang menebar benih-benih kebaikan di tempat seperti ini. Di tempat di mana tak lagi terhitung panjangnya langkah. Di jalan di mana tak terbayangkan luasnya kesabaran hati Kiai Gufron untuk menghadapi bermacam sifat manusia yang terus menguji keteguhannya. Sementara aku, untuk menghadapi Gita dan Mama, sudah terasa begitu berat bagiku. Ya Allah, berikan kekuatan padaku. Ya Rabbana. Dan saat aku meneruskan perjalananku ke tempat lain, ke Pulau Halmahera Selatan ini, tak hanya keindahan dan keagungan ciptaan Allah yang aku temui, tapi aku kembali mendapatkan pelajaran. Tentang jembatan, hal ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Insya Allah jembatan segera dibangun bersama dengan rencana pembangunan jembatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mereka itu warga masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Bapak Muhammad, ya. Dan tak hanya warga dari sini, dari pulau-pulau seberang pun ikut bersilaturahmi dengan beliau. Karena beliau adalah orang yang dituakan. Dan Bapak Muhammad itu, Gah, selalu ingin menjalin kedekatan dengan warga masyarakatnya. Sepagi ini Bapak Muhammad sudah menerima kedatangan warga sebanyak ini, Yud. Ya, begitulah, Gah. Yang mereka bicarakan itu mulai dari berbagai hal yang mungkin menyangkut kemajuan desa ini dan bisa diselesaikan bersama. Sampai-sampai yang tak ada urusannya dengan beliau. Tidak biasanya suami saya pergi berhari-hari tidak pulang. Sebenarnya saya menunggu hasil tangkapan ikan untuk kebutuhan keluarga kami sehari-hari. Oh, begini, Bu. Biarlah kami meminta bantu warga untuk mencari suami Ibu. Tidak usah khawatir. Insya Allah suami Ibu akan kembali. Tentang kebutuhan Ibu, kami memiliki beberapa ekor ikan segar untuk dipergunakan selama menunggu suami Ibu kembali. Umi. Terima kasih, Ibu, Bapak. Makasih. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yudi. Bapak Muhammad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunia ini begitu luas. Begitupun ratusan gugusan pulau yang bertebaran ini. Mereka tumbuh sendirinya, menciptakan keajaiban yang hanya kutemukan di pulau ini. Semakin aku bergerak dan jauh berjalan, makin aku sadari, masih banyak dibutuhkan manusia-manusia seperti Kiai Gufron yang mau membaktikan dirinya demi kemanfaatan yang lebih luas. Sekarang ini deng so ada aturan-aturan yang Pak terapkan di daerah sini, orang masyarakat penambang tuh kerja dengan tenang lagi. Setara kayak dulu tuh orang asing dong datang kemari, di dong modal besar, sengaja dong ambil batu-batu yang ada di sini ke bawah nih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Pak Tong semua yang ada sini. Semoga manfaatnya lebih luas. Jangan lupa keluarkan zakat ya. Insya Allah. Azan itu salat dulu. Mari. Oh, ini buku bacaan ya? Bagus banget emang. Ayo tunggu salat dulu ya. Besar banget ya. Ayo salat.
Bupati itu. Bapak Bupati? Ya. Perjalananku di sini mulai berakhir. Tak pernah kusangka hari itu adalah hari terakhir pertemuanku bersama Yudi. Tapi yang selalu membuatku takjub adalah melihat apa yang mereka lakukan di sini. Keikhlasan mereka dan pengabdian tanpa henti demi kebahagiaan orang lain telah menciptakan harmoni dan keselarasan hidup di sini. Pengalaman hidup bersama mereka itulah yang akan selalu kuingat dan amalkan di sepanjang waktu. Di hari itu aku merasa ketika aku bisa hidup dan berbagi bersama orang lain, juga bersama adik-adik kecil ini, kenapa aku tak bisa berbagi dengan adikku sendiri? Mas? Jangan tinggalin aku ya. Aku nggak mau kehilangan Mas. Kita minta maaf ya. Kita salah. Kamu nggak perlu minta maaf, Gita. Kamu nggak salah kok. Aku nggak tahu. Harus bersikap seperti apa depan Mas. Ya aku tahu aku gak siap. Gak siap dengan apa yang Mas lakukan sekarang. Mungkin baik buat Mas. Tapi kita takut. Kita takut Mas tinggalin kita. Nggak akan, Gita. Nggak akan pernah. Mas nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita janji Mas. Kita mau belajar apapun yang Mas suruh. Asal Mas jangan ninggalin kita. Mas nggak akan pergi. Mas akan selalu dekat denganmu. Dekat di hatimu. Besok kamu ikutan Mas nggak? Ada acara di masjid kampung sebelah. Acaranya santai kok. Mau ya? Alhamdulillah. Nanti kita ajak Mama juga yuk. Udah, jangan sedih lagi dong. Kembaliin. Nah gitu
Fisabilillah. Iya, Mas Fisabilillah yang kena tawuran waktu itu loh. Kamarnya di mana ya? Fisabilillah. Oh, maaf Mbak. Dia sudah meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal? Iya Mbak. Yang Mbak maksud, yang pelajar yang kena tusuk kan? Bukan yang itu, Sus. Itu loh, Mas yang pakai baju flanel kotak-kotak. Oh, Yudi. Yudi. Kalau Mas Yudi, dia sudah pulang Mbak, dibawa keluarganya. Sekitar setengah jam yang lalu, lukanya nggak begitu parah kok. Dia juga menitipkan pesan untuk memberikan rasa terima kasihnya kepada Mbak Gita. Iya, Mbak Gita yang sudah menolongnya. Mbak, maaf Yudi siapa ya? Saya boleh tahu nama lengkap atau alamat tempat tinggalnya di mana gitu? Maaf, Mas sama Mbak siapanya pasien ya? Karena sesuai dengan aturan, kami dilarang memberikan informasi dan data pasien, kecuali kepada pihak keluarga dan pihak yang berkepentingan. Ya udah. Makasih, Mbak. Mas. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, kamu silakan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Gita, masih SMA. Saya mau bertanya dengan Mbak Nadia. Mbak, gimana sih hukumnya jilbab? Kan sunnah ya? Ih, kan udah gue kasih tahu, hukumnya wajib. Ya, setahu saya sih gitu, Mbak. Soalnya nih ya, banyak teman saya masuk pesantren. Di sana mereka pakai jilbab, tapi pas keluar jilbabnya juga ikutan dibuka. Kalau saya sih ya, saya mau Mbak pakai jilbab. Tapi ntar dulu deh, kalau udah nikah, udah tua, kalau enggak pas udah pensiun. Karena menurut saya yang penting itu kita jilbabin hati, Mbak. Percuma kita pakai jilbab, tapi kalau kita nggak bisa jilbabin hati, ya mendingan enggak dong. Makasih ya, Mbak. Nadia, dijawab. Sahabat sekalian, mengapa saya menggunakan jilbab? Karena jilbab merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Karena jilbab merupakan sebuah identitas utama bagi kita para muslimah untuk dapat dikenali. Astri Ivo misalnya, dia adalah seorang artis yang justru mulai mengenakan jilbab pada saat kuliah di Jerman. Saya alhamdulillah mengenakannya pada saat kuliah di Amerika. Dengan berjilbab, seorang muslimah akan merasa lebih merdeka dalam artian yang sebenarnya. Perempuan yang memakai rok mini di dalam angkot misalnya, tentunya akan resah menutupi bagian-bagian tertentu tubuhnya dengan tas tangan. Nah, kalau saya yang berbusana muslimah seperti ini naik angkot, saya justru bisa duduk seenak saya. Dengan berjilbab, pada dasarnya seorang wanita telah melakukan seleksi terhadap calon suaminya. Seseorang yang belum memiliki dasar agama yang kuat tentunya akan enggan untuk melamar gadis berjilbab, kan? Nah, yang terakhir, berjilbab tidak akan pernah menghalangi seorang muslimah untuk maju dalam kebaikan. Oh iya, jilbab memang bukanlah satu-satunya indikator ketakwaan. Tetapi, berjilbab merupakan sebuah realisasi amaliyah dari keimanan seorang muslimah. Jadi, lakukanlah semampunya. Tidak perlu ada alasan-alasan negatif seperti
Kalau saya sih hati aja dulu yang dijilbabin. Hati kan urusan Allah. Tugas kita beramal saja dengan ikhlas. Nah, sebagai bagian dari umat yang besar ini, masalah jilbab bukanlah masalah yang harus membuat kita bertengkar. Pakailah dengan kesadaran dan tidak perlu mengejek atau bahkan memaksa muslimah lain yang belum memakainya. Malah, kita harus merangkul mereka. Tunjukkanlah akhlak kita yang indah sebagai seorang muslimah. Alasan ini yang bisa saya terima. Soalnya biasanya kita perempuan harus pakai jilbab katanya untuk menutupi pandangan laki-laki. Ya, ini kan enggak banget gitu Mbak. Masa kita yang repot-repot tutupin pandangan laki-laki? Makasih ya Mbak. Ya sayang. Mah, iya bentar. Mama. Iya, Gita sayang. Ada apa sih? Bentar. Ma. Bentar.
Alhamdulillah ya nak. Alhamdulillah ya. Kalau masalah itu, semuanya udah beres kok. Saya yang atur. Yang penting, buku-bukunya pada suka kan? Alhamdulillah semuanya suka, Yud. Apalagi anak-anak pada baca. Malah kadang suka kepinteran. Kita diajarin. Makanya buku tuh dibaca, Sep. Jangan kau elus-elus saja. Takut lecek, Maksi. Yang penting, Bang, semoga bukunya bermanfaat. Makasih ya, Yud. Kasih, Yud. Sebenarnya kita nih nggak enak. Waktu itu, kejadiannya kita nggak tahu. Yang waktu itu tuh, siapa lo? Assalamualaikum. Numpang sholat ya, Bang. Waalaikumsalam. Udahannya lo baru ngomong lo. So akrab lo. Songong lo. Siapa lo? Dilihat-lihat dari mukanya nih, dia bukan anak sini. Kau mata-mata ya? Bukanlah, Bang. Saya numpang sholat. Alasan numpang sholat. Di gedung samping itu tuh. Masjid tuh, gede di sana. Sholat sana. Sebenarnya kita nih lagi ada masalah sama rumah nih. Kita semua disangka bikin macem-macem. Terus ada kabar rumah ini mau dihancurin lah. Mau dibakar lah. Datang lu. Gua kira lu mate-mate yang nyusup ke wilayah kita. Main hajar aja. Assalamualaikum Alif. Assalamualaikum Mas Kas. Lagi lihat. Mas ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu? Mas Gaga kemana sih? Kok handphonenya nggak bisa ditelepon? Aku kan nggak sabar pengen liatin aku pakai jilbab. Sabar. Masmu tuh bilang abis dari kampus dia mau ke rumah cinta dulu, jadi mungkin masih di jalan. Jadi sabar. Ya deh. Cantik. Siti kamu. Yudi, makasih ya udah nyelamatin aku pada peristiwa itu. Ya Robbana, takdir mempertemukan kita kembali di sini. Allah yang menyelamatkan kamu, Gah. Aku nggak tahu, Yud. Seandainya aku nggak ketemu kamu, mungkin aku nggak akan pernah belajar lebih jauh tentang din kita. Tentang Islam yang kita cintai ini. Kamu diem dulu dong. Mama susah benerinnya. Udah belum sih? Coba kamu lihat. Udah. Nah, gini baru ntar masmu lihat terpana aja ilah. Udah sekarang diem manis. Ya diem yang manis, ntar bencong lagi. Jilbabnya, sayang. Udah. Sejak saat itu, aku sangat ingin mengenalkanmu kepada keluargaku. Kepada Mama, dan terutama kepada Gita. Gita pasti akan sangat senang sekali jika bisa bertemu denganmu. Insya Allah, Gah. Aku harap kamu mau bertemu dengan mereka ya, Yud. Dengan senang hati. Aku ingin menyaksikan. Seandainya kamu dan Gita malam-malam teriak-teriak kagak musim. Berani pergi kalian. Lu pergi kemana? Lu yang pergi. Ngapain? Berani kalian.
Ada apa ini? Ada apa? Selalu tahu ya, kita nggak mau kalian ada di sini lagi. Ngerti? Betul! Pergi! Dan kami tidak ingin tempat kami dikotori oleh manusia macam kalian! Betul! Tahan bang, tahan. Ya Robbana. Kita bisa bicarakan ini bang. Tak perlu kekerasan. Ayolah bang. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Baik. Katanya, Bre. Copot-copot kerudungnya. Ya panas, Ma. Ya udah copot dulu lah. Ya tapi kan Mas Gaga harus lihat kita pakai jilbab. Nanti kan juga lihat. Pas Masnya pulang ya pakai lagi. Emangnya Mas Gaga kemana sih, Ma? Aku nggak ada kabar. Ih, nanti juga pulang kan. Kan kamu lagi sweet 17, Mas Gaga tahu. Dia mau lah ngerayain sama kamu. Gitu ya? Siapa sih? Ya, halo? Iya. Ya. Ah. Kenapa, Ma? Kami masih menunggu dokter, Bu. Mas Gaga sembuh ya. Kita kan udah jadi adik yang manis. Bang, ayo bang. Kita kasih habis mereka semua. Kasih habis. Biar mereka tahu rasa sakitnya Gaga. Ayo bang. Jangan diam saja. Tenang. Di sono mereka udah ada petugas yang ngurus. Mereka itu preman kampung sebelah yang iri sama kegiatan kita. Tenang. Mereka ngerasa kita udah ngerebut bocah-bocah entu dari tangan mereka. Bapak nggak apa-apa. Benar Bapak nggak apa-apa, tapi...
Ini dompet Bapak. Gagah, kita. Apa arti semua ini? Apakah ini takdir? Kamu nggak apa-apa? Maafkan kami. Ya Allah, kami nggak tahu harus gimana. Gara-gara kami, Mas Gagah jadi kayak gini. Gagah itu orang yang paling baik, Bu. Dia yang paling peduli dengan kami yang sudah dicap sebagai sampah masyarakat. Dia teh udah membuat hidup kami jadi lebih pede, lebih berarti. Kita, kamu sedang diuji Allah. Sabar. Gimana dok? Pasien sudah sadar. Baru saja dia memanggil Mama dan Gita. Saya mohon pergunakan waktu sebaik mungkin untuk mendampingi sesuai permintaannya. Mas. Mas. Ini Gita, Mas. Gita udah pakai jilbab. Gita. Iya. Gita di sini, Mas. Ada Mama. Ada Bang Murid, Kang Asep, Bang Maksi. Ada Mbak Nadia. Mas. Gita udah pakai jilbab, Mas. Udah pakai jilbab. Jangan tinggalin kita ya. Jangan pergi. Mas kan udah janji sama kita, nggak bakal ninggalin kita. Hah? Udah janji, Mas.
Gita takut. Gita takut Mas tinggalin Gita. Nggak akan, Gita. Nggak akan pernah. Mas nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita janji, Mas. Kita mau belajar apapun yang Mas suruh. Asal Mas jangan ninggalin kita. Mas nggak akan pergi. Mas akan selalu dekat denganmu. Dekat di hatimu.
Gagah adalah salah satu kawan terbaik yang pernah kumiliki. Kami dipertemukan ketika Gagah di Ternate. Kamu tahu, foto ini adalah saksi. Saksi di mana kita pernah bertemu di masa lalu. Aku tidak tahu arti semua ini. Rahasia apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita? Yang aku tahu, bahwa Gagah sangat menyayangimu. Sejak dulu, ya, hingga saat ini. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Abah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin perusahaan ini. Kuterima saran Bang Gufron untuk memimpin pesantren dan perusahaan ini sebagai tanda baktiku kepada Abah dan Umi. Tapi, aku tetap tak ingin kehilangan kesenanganku yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dek Yudi sedang mendengarkan Anda lagi. Jauh jadi gak terasa nih kalau ada Mas Yudi. Apakah hakikat sabar itu, saudaraku? Mau mendengar cerita tentang cinta dan sabar? Bagaimana kita berjabat tangan dan berjabat hati untuk membangun negeri ini? Mas, apa itu Islam? Bisa Mas jelaskan Islam itu apa? Nah, Islam itu, Ibu. Aku nggak bisa bohongi diriku sendiri. Perih rasanya ditinggal Mas Gagah pergi selama-lamanya. Tapi hati Mas Gagah, semangatnya, dan semua yang ditinggalkannya akan hidup bersama hari-hariku. Aku yakin akan ada Mas Gagah baru yang membuat dunia menjadi lebih indah. Patah tumbuh hilang berganti. Mati satu, tumbuh 1000. Yang baik, yang mati akan dikenang, dirindukan, dan digantikan. Kadang kehilangan begitu pahit untuk dirasakan. Hanya keikhlasan yang menjadi penawar hati untuk melepasnya. Demi meneruskan perjuangan. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Secepat ia membawaku kembali ke tempat ini. Ke tempat yang membuatku selalu ingat kepada Gagah. Perjalananku bersama Gagah waktu itu membuatku belajar untuk mengerti
Manusia ketika hidup hanya bisa menciptakan arah ke jalan mana kita akan melintas. Tetapi Allah lah yang menentukan ke jalan mana kita akan lalui. Seperti hidupku saat ini, mengalir, berjalan, yang akhirnya tiba di sebuah jalan yang tak pernah kubayangkan. Dimulai ketika cinta itu tumbuh, lalu mempersatukanku bersama Gita. Tuhan memberikan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan, sebuah permata penuh cita-cita besar kami. Cita-cita gagah yang selalu hidup di hati kami. Tetapi, tak pernah bisa kulupakan pengorbanan Gita untuk meraih kebahagiaan itu. Gita harus pergi selama-lamanya demi menyelamatkan kehadiran buah hati kami di dunia ini. Demi cita-cita itu. Mas Jaga, jangan jauh-jauh dari Bunda ya. Gita hanya ingin Nadia. Ya, Nadia. Seorang wanita dan ibu dari segala cita-cita itu. Ini Dukas dalam cinta. Pada akhirnya, kami berjalan bersama, membangun cita-cita itu untuk menuju sebuah kebahagiaan. Siap-siap ya. Ya. Dorong lagi. Nadia. Bunda bahagia. Kamu telah menjaga amanah yang kita berikan dengan baik. Kamu tahu sayang, perasaan Bunda senang sekali saat pertama melihat kamu mengenakan jilbab yang Bunda berikan. Rasa syukur dan senang yang sama ketika melihat kamu memberikan kerudung ini kepada Gita. Dan sekarang kerudung ini sudah kembali kepada kamu. Masya Allah. Tidak ada yang tahu rencana Allah. Sayang, rawat baik-baik kerudung yang sudah Allah kembalikan padamu dengan caranya. Sepenuh hatimu. Tapi lebih dari itu, jaga gagah kecil yang kita percayakan padamu. Ya sayang. Jauh Bunda. Makasih ya Nadia. Semoga Gita di sana akan tersenyum melihatmu. Senyum Gita juga akan selalu ada dalam dirinya. Menemani setiap perjalanannya. Membisikkan semangatnya melalui cinta kita. Sayang. Bunda. Yudi, Nadia, Bunda, biji kasiruta tumbuh, badang udang kapota, incana seki babua, bijina jadi kumolo. Alhamdulillah, ini semua adalah hasil kebaikan Gagah. Gagah dan kita memang sudah tidak ada. Tapi seluruh kebaikan yang mereka lakukan, insya Allah menggema di hati banyak orang dan menjadi penggerak gelombang kebaikan yang lebih lagi untuk semua yang ditinggalkan. Amin ya Rabbana. Gagah, meski kau telah pergi, jejakmu selalu menjadi saksi bahwa kebaikan yang kau tinggalkan di sini telah menyambut datangnya kebaikan-kebaikan lain yang lebih luas dan berarti.
Dan semua tak akan berhenti di sini. Aku yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita muliamu itu, Gagah.